Halo, selamat datang di Codecast, masih bersama saya Farid Surya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan memulai aplikasi Angular 9. Di sesi ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya mengenai satu hal yang juga penting di dalam pemrograman Angular 9, yaitu mengenai navigasi pada Angular 9. Desain navigasi yang akan kita buat di Angular 9 adalah kira-kira seperti ini. Di dalam aplikasi Angular kita nanti ada 3 modul yang akan kita buat. Yang pertama adalah modul app modul, ya, app modul yang sudah kita buat sebelumnya ketika kita membuat starter dari Angular, atau ketika kita membuat project baru di Angular. Yang kedua, nanti kita akan membuat satu modul lagi untuk halaman admin. Dan yang ketiga, nanti kita juga akan membuat modul baru untuk menampilkan halaman-halaman yang bisa diakses oleh publik. Jadi desain aplikasi kita nanti adalah autentifikasi untuk mengarahkan kepada halaman admin, atau nanti kita arahkan ke halaman publik. Nah, di dalam masing-masing modul ini nanti di bawahnya ada beberapa. Di autentifikasi nanti akan ada halaman login dan halaman register. Kemudian nanti di dalam aplikasi untuk sisi admin nanti kita akan berikan satu halaman saja, yaitu tentang halaman dashboard. Kemudian yang untuk publik nanti akan kita sediakan halaman untuk home. Nah, untuk memulai itu semua, kita akan memulai untuk membuat halaman baru atau membuat modul baru sebelum kita melakukan navigasi. Nah, untuk melakukan itu semuanya, untuk membuat halaman baru atau modul baru, langkahnya adalah seperti ini. Di pertemuan kemarin kita sudah menyediakan atau kita sudah melakukan editing dari sisi HTML atau komponen.html. Nah, sekarang kita akan memodifikasi dikit. Yang pertama, kita akan membuat dulu satu modul, ya, yang lain. Tapi sebelum itu kita akan lengkapi dulu yang modul yang sudah ada, seperti desain dari aplikasi kita atau desain navigasi kita. Di autentikasi nanti ada login dan register. Oleh sebab itu, yang pertama akan kita buat adalah halaman login dan halaman register. Nah, untuk membuatnya sangat mudah. Kita tinggal jalankan perintah di dalam terminal, ya. Jika teman-teman memakai VS Code atau Visual Studio Code, maka di sini sudah ada fitur terminal untuk melakukan perintah-perintah command line. Saya akan menggunakan fitur itu. Nah, pastikan di sini sudah masuk dalam folder project Angular kita, ya. Seperti yang contoh punya saya adalah Codecast dan di folder My Angular. Kita akan membuat halaman baru untuk login dan register. Perintahnya adalah ng generate, bisa tulis G saja begitu. Kemudian komponen bisa disingkat C saja. Kemudian nama dari komponen yang akan kita buat. Saya buat komponennya adalah login. Atau kita kumpulkan jadi satu folder, misalnya out login. Ya. Kita enter. Oke. Perhatikan, ini adalah hasil dari generate komponen baru. Dia ada di folder src, app, kemudian out. Di dalamnya nanti ada folder lagi login yang dibuat oleh framework dari Angular itu. Kita tengok bagaimana hasil dari folder yang dibuat setelah kita melakukan generate komponen. Oke. Perhatikan di dalam folder kita
di src, kemudian ada di app. Nah, ini ada muncul folder baru, ya, ada muncul folder baru yang di dalamnya ada folder login. Karena tadi kita melakukan generate komponen dengan nama login. Nah, setelah itu kita cek. Tadi di dalam terminal kita ada lagi yang diperbaharui oleh sistem dari Angular, yaitu update app modul, ya, update app modul. Jadi di dalam Angular setiap komponen yang diciptakan itu harus masuk di dalam sebuah modul tertentu. Karena di sini hanya tersedia satu modul, ya, app modul, maka secara otomatis si komponen baru itu akan dimasukkan ke dalam modul app modul yang sebelumnya sudah tersedia. Kita cek apa yang diupdate oleh Angular di dalam file app modul.ts. Ternyata di sini terdapat satu import baru, ya, yaitu login komponen. Di sini juga secara otomatis akan dibuatkan deklarasi baru, yaitu nama kelas dari yang tadi diimport, login komponen. Oke, jadi kita tidak perlu lagi untuk melakukan konfigurasi file secara manual, ya, karena semuanya sudah dibuatkan oleh Angular. Oke, halaman login sudah tersedia. Sekarang saya akan membuat lagi halaman untuk register. Perintahnya seperti tadi tetap, ya, kita kumpulkan yang login dan register di dalam folder out. Register, saya enter. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah menghasilkan satu halaman baru atau satu komponen baru, yaitu register. Oke, langkah selanjutnya saya akan melakukan navigasi atau pengaturan routing dari aplikasi Angular. Fungsinya adalah untuk menciptakan URL baru yang nanti akan mengarahkan ke komponen tertentu. Oke. Sebelum itu, pengaturan routing, ya, pengaturan routing itu semuanya dilakukan di app routing.modul.ts, ya, seperti yang pada sesi sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur file dari Angular. Nah, kita sekarang akan menyediakan routing untuk menampilkan halaman login dan halaman register. Oke, caranya adalah begini. Di dalam routes, ini ya, di dalam routes kita buat objek baru, path, gitu ya, path. Kemudian nama URL-nya yang kita berikan apa, misalnya login, gitu ya. Kemudian komponennya yang akan diarahkan itu yang mana. Login itu, ya, akan kita arahkan ke halaman komponen login.ts. Maka kita panggil saja kelasnya login komponen, gitu ya. Nanti secara otomatis dia diimport, ya, diimport login komponen dari resource yang ada. Oke, kemudian kita tentukan lagi URL atau path untuk register. Sama seperti sebelumnya, komponen register.component. Oke. Kita simpan, ya, kita simpan. Itu tahap pertama. Jadi tahap pertama adalah menciptakan atau mengenerate komponen baru. Yang kedua, mendefinisikan path di dalam routing Angular. Oke. Ingat, ya, tahapnya ada dua itu. Tahap yang ketiga adalah memberikan router outlet pada app komponen. Ya, jadi kita masuk ke app komponen.html. Ini akan saya berikan router outlet. Oke.
Fungsinya adalah sama seperti app root ya, karena nanti file halaman yang kita maksud akan diinjeksikan di dalam router outlet yang sudah kita buat. Jadi nanti login.html akan masuk ke dalam router outlet, register.html, register komponen.html juga akan masuk ke router outlet. Oke ya, kita simpan dulu. Kemudian kita coba jalankan terminal kita untuk membuat server. Kita masuk ke terminal folder project kita. Make Angular, kemudian engage serve, open. Kita lihat perubahan yang terjadi pada aplikasi kita. Kita lihat proses building server lokal kita sudah jadi, sudah selesai, maka kita akan melihat hasilnya di dalam browser kita. Hasilnya adalah seperti ini. Oke ya, Make Angular seperti yang kita kerjakan pada video sebelumnya. Kenapa tidak muncul halaman login dan halaman register? Ingat, tadi kita sudah membuat router untuk menentukan route URL tertentu akan memanggil komponen tertentu. Yang kita tentukan tadi adalah login ya, router login dan router register. Oleh sebab itu kita perlu mendefinisikan routernya. Routernya adalah login, yang satunya register. Kita coba login dulu. Oke. Di sini ada tambahan ya, ada tambahan halaman. Di sini ada login works. Artinya halaman login sudah berhasil dipanggil di dalam router outlet yang kita tentukan tadi. Kita cek halaman yang satu lagi, yaitu register works. Artinya halaman register juga sudah berhasil dipasang ya, diinjeksikan di dalam router outlet. Nah, sekarang agar kita tidak melakukan pemanggilan halaman secara manual di dalam alamat browser ini, maka kita perlu menyertakan URL di sini ya, untuk mengarahkan ke halaman router atau halaman register. Kita lakukan itu di dalam app komponen.html. Kita coba. App komponen.html di sini ya, kita berikan katakanlah pakai button begitu ya. Login. Satu lagi pakai button register. Kita belum masuk dalam materi untuk pengolahan user interface karena itu urusan yang berbeda ya. Kita fokus di dalam navigasi dulu. Cara memanggilnya adalah dengan router link. Jadi kalau di HTML biasa kita biasanya pakai href gitu ya. Maka di dalam Angular untuk melakukan navigasi kita menggunakan router link ya. Kemudian kita panggil routernya apa? Routernya adalah login ya. Yang satu untuk register kita berikan register. Oke, kita simpan ya. Kita simpan, kita lihat perubahan yang terjadi di browser kita. Secara otomatis dia akan melakukan reload ya. Ingat, di dalam Angular sudah disediakan active reload untuk mengarahkan atau jika ada perubahan file yang baru di dalam codingnya kita. Kita coba, ini register work ya, ini posisinya sudah di halaman register, kita klik di halaman login, oke, berubah, login works, register works. Nah, kita coba lagi dari awal ya, ketika root halaman kita diakses, dia ada login register dan ada login dan register.
belum terpanggil ya, belum terpanggil halaman kita. Nah, itu menjadi persoalan sendiri. Maka kita perlu melakukan penambahan untuk default halamannya. Kita mau arahkan kemana? Misalnya default halaman akan kita arahkan ke login, maka kita melakukan pengaturan tambahan di sisi router dengan cara begini. Oke, perhatikan di app routing modul kita tambahkan path ya, kosong, redirect-nya diarahkan ke login. Oke, perintah ini akan membuat ketika terdeteksi path-nya itu kosong, maka halaman itu akan diredirect ke path login, artinya akan memanggil halaman login. Kita coba, kita simpan begini ya. Oke. Kita cek dulu kesalahan path match ya. Kita perlu menambahkan objek atau atribut path match di dalam router kita. Kita edit dulu ya kesalahan yang tadi terjadi. Di sini kita perlu menambahkan path match. Kita berikan nilai full ya. Kita berikan nilai full. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Apakah sudah berhasil? Oke, kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Ini root halaman kita. Oke, ternyata sudah langsung mengarahkan di halaman login ya. Jadi redirect-nya sudah oke. Default halamannya sudah berhasil kita setting. Oke, itu adalah bagian paling penting di dalam pengaturan navigasi. Sudah selesai. Nah, bagian yang lain adalah kita tahap selanjutnya untuk sampai di titik ini saya kira sangat mudah untuk diikuti ya. Nah, tahap yang lain adalah agak sedikit bermasalah atau kita perlu berpikir agak berat sedikit. Bukan berat ya, bukan berat. Tapi agak perlu effort sedikit. Karena kita akan menciptakan modul baru. Ya, karena tadi modulnya kita semuanya diikutkan di app modul, maka yang selanjutnya kita bisa juga melakukan penambahan modul untuk pengelolaan halaman di admin atau di public. Ya, seperti desain navigasi yang pada awal tadi sudah saya sampaikan. Nah, caranya begini untuk membuat modul baru. Oke, kita masuk di VS Code ya. Kemudian kita masuk di terminal. Ini boleh di clear dulu aja. Langkah yang pertama adalah kita membuat modul baru. Ya, kita membuat modul baru yang kita namakan dengan admin modul. Maka perintahnya adalah ng generate modul, namanya adalah kita namakan admin ya. Kita coba. Oke, di sini sudah terbentuk modul baru bernama admin. Kita cek ya, kita cek. Di sini sudah muncul ya folder baru di bawah app namanya admin. Oke, jadi admin sudah modul admin sekarang sudah terbentuk ya, sudah terbentuk. Sekarang kita akan menambahkan halaman di bawah modul admin seperti yang di dalam desain halaman kita atau desain navigasi kita. Di dalam modul admin itu nanti ada halaman dashboard ya, halaman dashboard. Maka yang perlu kita buat adalah yang pertama adalah
komponen admin itu sendiri untuk menyisipkan router outletnya. Kemudian halaman yang kedua atau komponen yang kedua adalah komponen dashboard. Oke, sekarang kita akan kerjakan itu. Yang pertama, kita akan membuat halaman untuk admin komponen. Maka perintahnya adalah ng generate komponen admin. Oke. Ini akan otomatis membuat komponen mengikuti modul yang berada di dalam satu folder dengan komponen tersebut. Maka yang diupdate ini bukan lagi app.modul, tapi yang diupdate adalah admin.modul.ts. Oke, ini artinya adalah admin komponen.ts itu tadi, dia akan mengarah kepada modul admin modul.ts. Nah, caranya seperti yang sebelumnya. Jadi nanti kita akan membuat router outlet di dalam admin.component.ts untuk menyematkan halaman dashboard yang nanti akan kita buat. Nah, oleh sebab itu tahap selanjutnya adalah kita membuat halaman dashboard. ng generate komponen. Ingat, ada di dalam folder admin, kemudian dashboard. Oke. Kita coba. Selanjutnya kita akan mengatur router untuk modul admin. Ini agak berbeda pengaturannya ya, agak sedikit berbeda. Kita buat objek baru di sini, path ya. Path-nya adalah admin. Oke, children, load children ya. Kita menggunakan fitur load children ya untuk memanggil modul yang lain. Jadi kalau ini adalah berada di dalam modul app.modul.ts, kita akan memanggil modul admin. Maka perintahnya adalah menggunakan load children. Nah, load children ini kita isi dengan sebentar. Oke, begini ya, saya kopikan dari project yang lain. Ini ya, admin modul, kemudian then admin dan admin modul. Oke ya, perintahnya adalah seperti ini. Saya fokuskan ya, ini load children, import, kemudian dicari modulnya ada di mana, kemudian then modulnya adalah admin modul. Kalau ada router dengan URL admin, maka akan kita arahkan ke modul admin. Oke, dari sisi app modul ini sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan melakukan pengaturan di sisi admin modul.ts. Kita buka admin modul.ts di sini ya. Kita buka, ini adalah admin komponen, kita cari yang admin modul.ts. Oke, ini admin modul.ts. Di sini sudah ada admin komponen dan dashboard komponen. Maka yang belum tersedia adalah router. Ya. Untuk router bisa kita buat langsung di dalam kalau tadi kita pisah ya, di dalam app routing itu kita pisah, maka kita sebenarnya bisa membuat itu menjadi satu kesatuan file di dalam modul ya, di dalam modul. Nah, untuk contoh yang kedua ini saya akan membuat satu file dengan modul. Oke, ini kita import dulu modul router ini ya. Oke, router. Nah, oke ini terus sama ya, sama seperti tadi, path kita tentukan. Path-nya adalah
komponennya kita pakai admin komponen ya, admin komponen. Kemudian sekarang agak berbeda, yaitu kita menggunakan children. Oke, isinya sama ya seperti sebelumnya. Path-nya adalah admin, misalnya yang pertama adalah dashboard. Oke ya, komponennya adalah dashboard komponen. Oke, dashboard komponen. Kemudian oke, sudah ya. Oke, tahap pengaturan routing ini sudah selesai. Maka selanjutnya perlu kita masukkan ke dalam import ya. Kita contek saja di dalam app modul ya. Kita contek di app modul bagaimana cara dia untuk menyematkan app routingnya. Ternyata dia dimasukkan ke dalam import ya, ke dalam import app routing. Di sini juga dimasukkan ke dalam import ya, router modul, kemudian for child ya, bedanya seperti itu. Jadi import, kita buka lagi di admin modul ya, import di sini. Perintahnya adalah di app routing modul ya, router modul. Perintahnya adalah di sini ya. Oke, router modul. Kemudian karena ini adalah child ya, bukan root. Child itu di atasnya masih ada modul yang lain ya, itu namanya kita menggunakan child. For child kita panggil variabelnya. Variabelnya ini ya, variabelnya adalah routes. Kita masukkan router modul for child route. Oke, kita simpan. Kita tes dulu ya, kita tes dulu perubahannya seperti apa. Jika masih ada error, maka nanti kita akan perbaiki. Oke, masih error ada di sini. Ada salah kode di app routing modul baris 20. Kita cek app routing modul baris ke-20. Oke, di sini kurang koma ya. Oke, di sini kurang koma. Kita cek. Oke, ini adalah hasil dari pengaturan kita tadi. Kita tes URL-nya admin dashboard ya. Kita lihat teman-teman, navigasi kita sudah berhasil untuk ditampilkan untuk di sisi halaman admin. Kita lihat di sini ya, URL-nya ada admin dashboard. Ini sudah tersedia. Akan tetapi kita lihat halaman login dan register ini masih muncul ya kelihatannya di dalam admin dashboard. Seharusnya ini tidak muncul lagi. Maka ada beberapa revisi yang perlu kita lakukan, yaitu revisi di sisi app component.html. Kita coba lakukan perubahan itu. Oke, di app component.html kita akan melakukan perubahan. Yang kita tampilkan hanyalah begini ya. Misalnya Angular kita hapus, yang kita sisakan adalah router outlet-nya ya. Yang kita sisakan adalah router outlet-nya. Kemudian navigasinya tadi kita taruh di dalam masing-masing halaman login. Nah, misalnya ini ya. Login works, kita berikan button
begitu. Kemudian di halaman yang satu lagi, yang register, juga seperti itu. Kita berikan button di halaman register ini agar bisa mengarah ke halaman yang lain, begitu ya. Kita coba hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah admin dashboard ya. Kemudian ini adalah halaman login. Ini halaman register. Kita kembali ke login. Kita arahkan lagi ke misalnya ke admin ya. Ke dashboard. Oke. Untuk navigasi semuanya sudah beres. Jadi kita tinggal melengkapi yang lain, yaitu halaman untuk publik dengan prosedur yang sama. Kita akan melakukan prosedur itu dengan cepat ya. Oke, kita atur lagi. Kita coba. Yang pertama, prosedurnya adalah membuat modul ng generate modul, namanya adalah public. Oke. Dia akan menciptakan modul baru. Setelah itu kita generate komponen dengan nama public juga. Public ya, ng generate komponen public. Oke, selanjutnya kita buat halaman home ya. Berada di dalam folder public. Kemudian halamannya adalah home. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah memperbaharui app routing ya, seperti langkah sebelumnya. Kita copy saja dari halaman yang sebelumnya. Kita ganti dengan public. Kita ganti dengan public modul. Public ini ya, public, kemudian public modul. Oke, selanjutnya modulnya adalah public modul. Oke. Oke, sisi app modul sudah beres. Sekarang kita akan beranjak di sisi public, modul public ya. Public.modul.ts sama ya. Kita copy dari app routing, routes-nya ya. Oke. Ini kita import. Oke, selesai. Kita atur path-nya. Kita path-nya path yang default. Komponennya adalah public komponen. Oke, children. Children-nya path-nya adalah home ya, nama path-nya adalah home, komponen yang terkait adalah home komponen. Oke, home komponen. Oke, sudah selesai. Kita masukkan di dalam import router module for child routes. Oke, sudah selesai. Tahap yang terakhir, tahap yang ketiga adalah memperbaharui di public. Ya, ini ya. Misalnya kita H3 public page. Di dalamnya kita berikan router outlet untuk menampung halaman-halaman untuk
komponen-komponen yang berada di dalam modul, berada di bawah modul public. Kita tes dan kita uji ya. Admin sekarang di public ya. Oke, ini public page sudah muncul. Kita tes routernya. Routernya tadi adalah home. Oke, public page home works. Semuanya sudah selesai untuk urusan navigasi. Kalau Anda sudah menguasai ini, Anda sudah menguasai 50% dari framework Angular. Oke, sampai jumpa lagi di seri belajar Angular yang ketiga. Kita akan belajar tentang UI design. Jangan lupa, pertemuan ketiga nanti kita akan belajar tentang UI design. Kita akan mempercantik tampilan Angular kita. Kita akan memasukkan aspek-aspek user interface design yang kita akan ambil dari material design punya Google. Bagi teman-teman yang merasa satu dunia dengan saya, suka dengan pemrograman, coding, dan lain-lain, silahkan subscribe channel saya dan like. Sebarkan juga boleh dengan teman-teman satu dunia dengan Anda semuanya untuk memperluas pengetahuan kita tentang web development yang modern. Oke, sampai jumpa lagi Codecase berikutnya. Salam Codecase, happy coding and sharing.